Bendera ini merupakan simbol persatuan. Lalu dia berteriak. Sahabat ini berteriak, namanya Mus'ab. Dia berteriak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah tetap hidup, Rasulullah masih berada di tengah-tengah kita. Sahabat kemudian berbondong-bondong menuju ke arah bendera itu. 12 di antara sahabat yang mengawal Nabi. Tapi apa yang terjadi? Anak muda yang memegang bendera ini, ya, kemudian ditebas tangannya. Tangan kanannya putus. Kemudian dia pegang tangan kirinya, tetap mempertahankan bendera tauhid itu sebagai persatuan umat Islam. Ditebas pula tangannya, putus kanan, putus kiri. Lalu tangan kedua-duanya yang sudah tidak ada jarinya, dia pegang bendera persatuan itu yang kalimat tauhid. Lalu orang yang melihat kafir Quraisy ini, dia sadar bahwa bendera ini adalah simbol kemenangan orang Islam. Bendera ini merupakan simbol persatuan umat Islam. Setelah dia lihat Mus'ab ini, dia pegang, lalu ditombak dadanya, meninggal dunia. Sahabat pada saat itu kocar kacir, termasuk yang jadi korban pada saat itu Hamzah radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jengkelnya Hindun, dia iris telinganya, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya Hamzah, dia gigit. Tapi dengan izin Allah, Hindun tidak bisa melukai jantung Hamzah. Rasulullah melihat sendiri dengan mata kepala, pamannya diiris telinganya, dibuka dadanya, diambil jantungnya. Rasulullah hanya sedih melihat kejadian ini. Setelah perang selesai, sahabat ingin mengejar, kafir-kafir Quraisy ingin mengejar naik ke Bukit Uhud, tapi sahabat sudah berkumpul di situ. Akhirnya kafir Quraisy mundur dan melakukan pesta kemenangan kembali ke Mekah. Ketika selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat korban-korban perang. Salah satu di antara korban perang tadi adalah sahabat Nabi, anak muda yang putus kedua tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini sambil meneteskan air mata dan berkata, "Mus'ab, kamu pemuda yang paling gagah di Madinah. Tidak ada yang kalah gagah kamu. Rambutmu selalu rapi, pakaianmu selalu bersih. Hari ini engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitu dukanya Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat tutup badannya. Tapi sayang seribu sayang, kain yang menutup tidak cukup. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah memilih tutup dengan kain kepalanya. Kakinya ambil ke semak-semak, tutup semak-semak kainnya, kakinya. Sidang Jumat yang saya muliakan, ini kisah perang Uhud. Kejadiannya 1400 tahun yang lalu. Tapi bisa jadi kejadian ini akan terulang dalam arti sifat-sifat manusia. Apa sifat-sifat manusia yang kita pelajari dalam perang Uhud ini? Satu, ternyata di tengah-tengah kita ada kafir Quraisy, ada kaum-kaum munafikun. Siapa? Yang diwakili oleh Abdullah bin Ubay. Sudah perjalanan menuju medan perang, ternyata ada godaan. Akhirnya apa? Berkhianat. Dan tidak sedikit di antara kita meninggalkan amanah Rasulullah. Ketika sudah di atas medan perang, ketika sudah di Jabal Uhud, Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi jangan kau tinggalkan tempatmu. Ternyata godaan dunia datang, akhirnya menyilaukan mata. Apa yang terjadi? Kita ini godaannya apa? Jabatan. Kita ini godaannya apa? Dunia. Dunia itu godaannya apa? Harta, pangkat, jabatan, wanita. Nah, kita lihat berapa banyak orang melalaikan kehidupan ibadahnya untuk mengejar kehidupan dunianya. Sementara kita yakini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Coba kita lihat, Pak. Hari ini saja. Sibuk sekali Ki itu. Sehingga apa? Tiap Jumat terlambat Ki. Coba Maki, hari Jumat saja Anda lantak ibadah. Hari Jumat saja solat, 5 waktu tidak ada. Hari Jumat saja. Lalu itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba Maki lihat nanti yang terlambat ini. Pasti itu tonjol paling cepat pulang. Dunia kita kejar. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Kecil. Tapi bagaimana Allah mau kasih Ki kalau sholat Jumat saja kita selalu terlambat. Dan anehnya kita merasa tidak malu. Tiap Jumat kita selalu terlambat.
Selesai sholat Jumat kita langsung lompat. Padahal saudara-saudara sekalian, dunia ini hanya tipu daya semata. Kalau di dunia Pak susah, insya Allah tidak susah selama-lamanya. Pegawai bank BNI dikasih pindah ke Selayar, bapak tidak suka pensiun dini, tidak ada urusan. Ya, dikasih pindah ke pulau yang sangat terpencil, sudah saya pensiun dini, tidak ada urusan, berhenti. Saya pulang kampung jadi petani, tidak kenapa. Tapi kalau bapak sudah masuk kubur, senang tidak senang, mantang kok bos. Lalu berapa banyak orang yang kejadian seperti ketika perang Uhud. Gara-gara ghanimah harta rampasan perang, perintahnya Rasulullah ditinggalkan. Dia kejar dunia, dia lupa akhiratnya, solatnya tidak beres. Ini yang selalu saya istilahkan, setengah mati cari uang, dari pagi sampai malam dia cari-cari duit. Alhamdulillah, karena capek dia lapar. Tapi alhamdulillah lagi, setelah lapar ada duit tahu nak dapat. Anehnya, setelah ada duitnya dia pergi beli nasi bungkus. Tapi gilanya, setelah dia dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang selalu terlambat dalam ibadah karena dibodoh-bodohi oleh kehidupan dunia. Apa Allah larang kita cari dunia? Tidak. Apa Allah larang kita untuk kaya? Tidak. Rasulullah cari nafkah. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, beliau adalah eksekutif muda. Silahkan jadi apa saja. Bahkan Allah dalam Al-Quran menjelaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau kau saya tunjukkan bisnis, perniagaan, usaha, tidak pernah kau rugi, kau akan beruntung selama-lamanya dan kau jauh dari azab Allah. Allah tanya kepada kita, Bapak mau enggak bisnis yang tidak pernah merugi? Pasti jawabannya mau, Ustaz. Kata Allah, kalau kau mau, tu'minuna billah, berimanlah engkau kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah engkau di jalan agama Allah. Dua, silahkan jadi pegawai bank. Pegawai bank yang beriman. Bagaimana pegawai bank yang beriman? Begitu sudah dengar mengaji, gelisah hatinya kalau tidak datang ke masjid. Ini cepat keluar tapi ambil rokok, keluar tempat parkir merokok. Bukan segera datang ke masjid. Tabe kate, mohon maaf. Ini gunanya dakwah supaya ada perbaikan.